Apakah kalian sudah mengenal sejumlah sembiot yang muncul dalam film Venom terakhir? Kira-kira siapa saja mereka dan apa saja kemampuan yang dimiliki? Lalu, apakah mereka sebenarnya ada di dalam komik atau sengaja dibuat hanya dalam film Venom saja? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan pada kesempatan kali ini, mari kita membahas bersama setiap sembiot yang berhasil diketahui yang dimunculkan dalam film Venom The Last Dance. Silakan tonton video ini sampai selesai, agar kalian mengetahui informasinya secara lengkap dan tidak setengah-setengah. Untuk mengawali daftar kali ini, tentu saja di urutan pertama ada Eddie Brock dan Venom sebagai sembiotnya. Dalam film akhirnya terungkap bahwa Eddie telah menjalin ikatan dengan Venom selama lebih dari 1 tahun ketika awal Venom The Last Dance diputar. Petualangan keduanya pun terlihat cukup menarik dan juga berwarna. Setelah menghadapi Riot dan Carnage seperti yang dikisahkan dalam 2 film sebelumnya, Eddie dan Venom juga menjelajahi kisah multiverse dengan berpindah menuju ke alam semesta yang berbeda seperti yang diperlihatkan dalam film Spider-Man No Way Home. Sebuah kejadian yang mengawali kisah mereka hingga pada akhirnya berakhir menjadi buronan yang melarikan diri dari pihak militer dan juga kejaran monster pemburu sembiot. Nah, setelah menciptakan sebuah kodeks, akibat Venom yang memutuskan untuk menghidupkan Eddie dari kematian, Null ingin mendapatkan kodeks yang dimiliki oleh Venom sebagai syarat untuk membebaskan dirinya dari penjara di Kelintar. Hal ini mengakibatkan pertempuran besar di akhir film antara sekelompok sembiot melawan monster Xenopage, utusan dari Null. Semua berakhir dengan Venom yang memilih untuk mengorbankan dirinya, dan hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Eddie, sembari menghancurkan kodeks agar Null tetap terkurung di dalam penjaranya. Namun kematian Venom ini masih terus dipertanyakan, karena seperti yang ditampilkan pada adegan post-credit scene, ada semacam clue yang mengisyaratkan bahwa sembiot Venom masih hidup untuk kemudian bisa kembali ke dalam petualangan selanjutnya. Nah, menurut kalian sendiri, apakah Venom memang benar sudah mati, atau masih ada harapan untuk kembali mempertemukannya dengan Eddie? Silakan utarakan pendapat kalian dengan menuliskannya di kolom komentar. Kemudian ada Patrick Mulligan yang menjadi pembahasan paling menarik di antara sembiot lainnya. Pasalnya, banyak yang kemudian mempertanyakan siapa sembiot yang bersimbiosis dengannya, apakah toksin atau bukan. Dan di sini kita akan mengetahui seperti apa penjelasan yang sebenarnya. Jika kita mengingat kembali adegan akhir dari film Venom Let There Be Carnage, detektif Patrick Mulligan dikisahkan menjalin ikatan dengan sembiot yang diduga kuat adalah keturunan dari Carnage. Jika mengambil referensi dari komiknya, tentu saja sembiot keturunan dari Carnage adalah Toxin dan Patrick Mulligan adalah pria yang menjadi inang aslinya. Maka hal yang sama juga akan berlaku pada keberlanjutan dalam franchise Venom versi live action ini. Namun, hal berbeda justru diperlihatkan dalam penceritaan film Venom The Last Dance. Ada adegan yang mengkonfirmasi bahwa sembiot awal yang diduga kuat sebagai toksin kemudian dikisahkan meninggalkan Patrick Mulligan dalam keadaan sekarat sebelum akhirnya pria tersebut dipindahkan menuju ke lokasi penelitian. Melihat kondisi Patrick Mulligan yang memprihatinkan, peneliti wanita yang dikenal sebagai Dr. Teddy Payne kemudian memberikan sembiot baru kepada Mulligan untuk kemudian menjalin ikatan dan nyawanya bisa terselamatkan. We saved him. He would have died. Sembiot baru ini berwarna kehijauan dan memiliki bentuk yang menyerupai ular. Uniknya, versi sembiot ini tidak akan kalian temukan referensinya di dalam komik Marvel, karena menjadi karakter baru yang tampaknya sengaja diciptakan untuk mendukung penceritaan film Venom ketiga, sehingga bukan menjadi karakter original yang diangkat berdasarkan dari kisah komiknya. Nah, selain warna dan bentuknya yang sangat berbeda dengan toksin, sembiot hijau ini memiliki sifat yang lebih bijaksana dan bermartabat. Jika toksin adalah keturunan dari Carnage, alias cucu dari Venom, diperkuat dengan ciri khas memiliki corak warna merah cerah, dikombinasikan dengan warna hitam di bagian bawahnya. Dan karena memiliki kemampuan yang diturunkan dari 2 sembiot hebat sebelumnya, tentu saja hal itu menjadikan toksin jauh lebih kuat dan beringas jika dibandingkan dengan Carnage dan juga Venom sebagai pendahulunya. Sementara jika kita lihat sembiot baru ini, kepribadiannya terlihat lebih tenang, sopan, dan memanfaatkan kemampuan mental yang dimilikinya untuk memberikan pengetahuan mengenai siapa sosok bernama Null
beserta dengan efek mengerikan yang akan terjadi jika sampai dewa itu lepas. Sebagai bukti kepeduliannya terhadap keberlangsungan hidup manusia, Mulligan bersama dengan sembiot barunya bahkan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menjaga keselamatan dari Venom dan Eddie agar Codex tidak bisa didapatkan oleh Xenopage. Protect the Codex from dark hands. Sembiot selanjutnya yang bisa dikenali adalah sembiot yang menempel dan menjalin ikatan dengan Sadie Christmas, seorang ilmuwan wanita yang terlibat ke dalam penelitian sembiot bersama dengan Imperium Project. Selama berjalannya cerita, Sadie termasuk sebagai karakter yang penting karena bertanggung jawab dalam menyatukan Venom dan Eddie. Ya, wanita itu sempat menyelamatkan nyawa Eddie Brock dengan melepaskan sembiot Venom tidak lama setelah keduanya ditangkap oleh Rex Strickland, pria yang berniat untuk membunuh Eddie Brock sebagai cara untuk menghancurkan Codex dan bisa menyelamatkan dunia. Nah, setelah serangan Xenopage, Sadie menjalin ikatan dengan sembiot hijau yang tampaknya adalah Laser, satu dari beberapa sembiot yang berasal dari Life Foundation jika kita mengambil referensi dari kisah komiknya. Meskipun identitas sembiot ini tidak disebutkan secara eksplisit, dugaan Laser dianggap paling masuk akal mengingat dari dua bukti yang berhasil ditemukan. Pertama, selain warnanya yang terlihat sesuai, Laser memiliki ciri khas mengeluarkan banyak sulur atau tentakel dari bagian belakang tubuhnya, untuk kemudian dirubah menjadi semacam senjata mematikan yang akan menebas dan merobek daging dari setiap musuhnya. Kemudian bukti yang kedua dapat kita temukan setelah menghubungkan Laser dalam film Venom The Last Dance dengan kisah dari komiknya. Dalam penceritaan komik, tepat sebelum peristiwa King in Black terjadi, dikisahkan ada salah satu inang dari sembiot Laser yang dikenal bernama Sadie. Ini seperti yang dikisahkan dalam komik Absolute Carnage, rilisan tahun 2019. Jadi singkatnya bisa kita simpulkan bahwa inang dari Laser tidak hanya seorang pria sama seperti yang biasanya kita ketahui, tetapi ada juga inangnya yang merupakan seorang wanita. Dalam film Venom terakhir ini, Sadie dan Laser dikisahkan bergabung dengan Venom dalam usaha untuk mengalahkan Xenopage yang sangat kuat dan mematikan. Pada akhirnya, Laser harus tewas dan meninggalkan Sadie, namun meski begitu, perannya sangat membantu dalam usaha pelarian dari Venom dan Eddie. Ditambah kemampuan bertarungnya yang lincah, jelas menjadi satu kelebihan tersendiri yang pastinya disukai oleh para penonton. Selanjutnya, ada sembiot yang dikenal sebagai Scream. Sosok ini hanya muncul sebentar dan identitas dari inang yang ditempelinya bahkan tidak dijelaskan. Serupa dengan penggambaran dalam komiknya, Scream memiliki ciri khas di mana tubuhnya berwarna merah dan kuning, ditambah kekuatan unik berbasis api. Dalam Venom The Last Dance, Scream adalah seorang ilmuwan wanita NPC yang menjalin ikatan dengan sembiot tersebut hingga akhirnya menjadi korban dari keganasan monster Xenopage. Nah, meskipun memiliki penampilan yang terlihat serupa, namun kekuatan dari Scream dalam versi live action nyatanya berbeda dengan versi kisah komiknya. Karena sembiot pada umumnya terkenal rentan terhadap api, sedangkan adaptasi Scream ini malah menjadikannya sebagai kekuatan bawaan yang dimilikinya. Sementara Scream versi komik justru dikenal karena kekuatan dari sulur rambutnya yang sangat kuat dan mematikan. Meskipun ada perbedaan dari segi kekuatan super yang dimiliki, penampilan Scream tetap harus dipuji karena masih setia mengadaptasi penampilan klasiknya, yaitu merah dan kuning cerah, sehingga memberikan kontras visual yang familiar terhadap penampilannya yang cukup singkat di dalam film. Kemudian ada salah satu sembiot yang tidak disebutkan namanya dalam Venom The Last Dance, di mana sembiot ini bisa kita anggap sebagai Phage. Dalam komik, Phage dikenal karena ciri khasnya dalam menciptakan senjata tajam dari lengannya. Penampakannya juga terlihat mirip dengan penggunaan sulur yang sering dilakukan oleh Venom, tetapi dengan sentuhan yang lebih tajam. Dari segi penampilannya, Phage cenderung berwarna coklat cerah mendekati ke kuning, sehingga bisa membedakannya dengan versi sembiot yang lainnya. Selain itu, Phage mudah dikenali karena dia adalah sembiot yang juga berasal dari Life Foundation jika kita melihat ke dalam kisah komiknya. Dalam film Venom terakhir, penampakan dari Phage ini bisa dibilang serupa dengan komik di mana corak pada tubuhnya masih mengambil warna yang serupa. Hanya saja kekuatannya sedikit dirubah, bukan lagi mengandalkan senjata dan sulur pada lengannya, melainkan lebih terfokus pada kekuatan fisik seperti menciptakan sarung tangan sembiot untuk kemudian meninju musuhnya. Simbiosis antara Phage dengan inangnya terjadi bertepatan setelah seorang petugas keamanan yang dikenal bernama Jim kemudian mendapatkan serangan fatal dari monster Xenopage.
Pada saat itulah, sembiot Phage kemudian terbebas dari kurungan, lalu bersimbiosis dengan pria tersebut. Pergantian kekuatan yang ditampilkan kemungkinan disebabkan karena inangnya yang cenderung memiliki riwayat sebagai seorang penjaga keamanan, bodyguard, atau semacamnya. Jadi masuk akal ketika keduanya bersimbiosis, Phage akan mengambil bentuk yang mewakili seperti apa pengalaman inangnya. Sayangnya, baik Phage atau Jim, keduanya berakhir dengan kematian. Hal ini lantaran ketika mereka mencoba mengalahkan Xenopage, Jenderal Rex Strickland kemudian menembak menggunakan peluncur roket hingga membuat keduanya tewas seketika. Selanjutnya, ada sembiot unik yang merupakan gabungan dari dua sembiot menjadi satu, menciptakan perpaduan sembiot dengan dua kepala. Adegan ini ditampilkan tidak lama setelah sembiot Phage melakukan kontak dengan inangnya. Ada dua sembiot berbeda yang kemudian menempel pada masing-masing inang mereka, lalu bersatu dan bertransformasi menjadi sembiot yang baru. Serupa dengan sembiot hijau yang bersimbiosis dengan Patrick Mulligan, sembiot ini tidak ditemukan penceritaannya di dalam komik Marvel. Karena dia adalah karakter baru yang sepertinya sengaja dibuat untuk menambah keseruan dalam adegan pertarungan dari Venom The Last Dance. Namun meski begitu, pemilihan sembiot ini kemungkinan sedikit mengambil referensi dari sembiot hibrida, sebutan untuk semua sembiot dari Life Foundation yang memutuskan untuk bersatu membentuk wujud sembiot yang baru. Hanya saja, jika gabungan dari sembiot hibrida terdiri dari berbagai macam jenis sembiot, versi live action dari Venom The Last Dance ini hanya beranggotakan gabungan dari dua jenis sembiot saja. Dan terakhir, versi sembiot yang bisa dikenali adalah Agony, simbiot yang terikat dengan Dr. Teddy Payne, ilmuwan utama dalam film Venom The Last Dance. Dalam film Venom terakhir ini, terdapat karakter baru yang kemudian diperkenalkan. Dia adalah Dr. Teddy Payne, seorang peneliti sembiot di bawah aturan pemerintah. Karakter ini sempat mengalami kisah masa lalu tragis yang melibatkan sambaran petir. Naasnya, jika Dr. Payne masih selamat, saudaranya justru tewas akibat besarnya sambaran petir yang didapatkan. Ilmuwan utama dari Imperium Project ini sepertinya terinspirasi dari karakter Dr. Thaddeus Payne dari kisah komik Marvel. Dia adalah penjahat yang sempat diceritakan melawan Venom dan juga Moon Knight dalam suatu isu komik. Sementara dalam versi live action, Dr. Teddy Payne tidak langsung bergabung dalam pertarungan melawan Xenopage. Namun simbiosis kemudian terjadi mendekati akhir dari pertarungan, di mana ilmuwan tersebut memutuskan melepas sembiot yang dibawanya guna menyelamatkan Sadie Christmas yang sedang dalam kondisi lemah, tepat setelah sembiotnya terbunuh. Dan meskipun tidak disebutkan namanya, sembiot ungu yang bersimbiosis dengan Teddy Payne ini tentunya terlihat sangat mirip dengan penggambaran Agony seperti yang diperlihatkan dalam komiknya. Namun yang perlu diketahui, serupa dengan beberapa sembiot sebelumnya, Agony versi live action memiliki perbedaan dari versi komiknya. Di mana dalam versi komik, sembiot ini memiliki ciri khas untuk menyemburkan cairan asam dan tidak memiliki kemampuan kecepatan super, apalagi elemen petir. Mungkin Agony versi live action mengadaptasi trauma masa lalu yang sempat dialami oleh inangnya, lalu kemudian memanfaatkannya untuk menjadi kemampuan super unik yang dimilikinya. Dan mengingat statusnya yang masih selamat sampai film berakhir, sepertinya kombinasi dari Teddy Payne dan Agony akan ditampilkan dalam proyek-proyek Sony yang akan datang. Dan itulah penjelasan dari sejumlah sembiot yang bisa dikenali dalam film Venom The Last Dance. Sebenarnya masih ada sembiot lain yang diperlihatkan, seperti yang berwarna putih dan bisa mengarah pada anti-Venom. Namun mengingat tidak ada penjelasan signifikan di dalam penceritaan filmnya, maka kami belum bisa memutuskan siapa sembiot yang diperlihatkan tersebut. Mungkin jika ada di antara kalian yang mendapatkan informasi terkait, silakan sharing di kolom komentar agar semua yang merasa penasaran bisa semakin tercerahkan. Silakan like video ini jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Marvel in the Out, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.